Salam dan bahagia. Kenalkan, nama saya Ki Gede Superjaya. Saya calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Tabanan. Dengan pengajar praktik I Gusti Eka Putri Dewi Nitya dan fasilitator Hinengah Edi Imawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan saat melaksanakan perubahan di kelas. Sebelum saya mempelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru sebagai sumber informasi, sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan berekspresi. Dan yang sebenarnya adalah guru memfasilitasi dan pusat pembelajaran itu adalah murid itu sendiri. Yang pertama saya lakukan adalah saya banyak belajar tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center, menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Ide dan gagasan yang lain yang timbul selama proses perubahan antara lain, yang pertama membuat kesempatan kelas, yang kedua menebalkan laku budi pekerti dengan melakukan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial budaya lingkungan murid, yang ketiga menjadi murid subjek pembelajaran yang bisa mengekspor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan mereka pelajari, yang keempat sebagai guru memberikan keteladanan yang baik, dan yang kelima, merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Pertama kali saya membuat suatu perencanaan, yaitu berdiskusi dengan MGMP sekolah dalam membuat RPP atau modul ajar, berdiskusi dengan stakeholder sekolah dalam membuat rancangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tak lupa juga saya juga membuat perangkat pembelajaran. Tahap pelaksanaan itu. Ulangi, semangat lagi. Menghajam semangat. Bagaimana membangun lingkungan yang bersih. Sebenarnya bersih lingkungan kita? Hah? Udah bersih sih? Kira-kira udah bersih apa sih? Hah? Kalau yang belum, coba kaca. Kelas 12, yang kelas 10, yang fase E, fase L. Nah, kelas 10 yang begitu dibuat sekali banyak hal yang orang tua kalian mengenai kalian suka kalian itu masih banyak. Bisa nanti berkontribusi kepada keluarga, ya pasti lu otaknya negatif, mau surat panggil santai tanpa penghormatan. Balik kanan, bubar, jalan. Nah, dalam pelaksanaan itu yang saya lakukan adalah penyampaian semangat pagi, menebalkan laku budi pekerti dengan melakukan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial budaya lingkungan murid.
Pada pelaksanaan lain, saya juga mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center, mengeksplor sendiri sumber materi yang diminati. Dalam pelaksanaan lain, siswa juga menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Kemudian, di dalam kelas juga melaksanakan yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa. Merancang pembelajaran yang interaktif sesuai dengan perkembangan zaman, menyenangkan dan menerapkan Merdeka Belajar dan menggunakan dengan profil pelajar Pancasila. In the past, content and interpretation of the different and consider that really interesting for that the story version and then myth atau mitos ini adalah cerita tentang dewa atau pahlawan terdahulu yang disampaikan secara gaib yang memuat tentang pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan. Number 3 is legend. A legend is a folklore story that is considered by the owner of the story. Pelaksanaan di kelas juga yaitu mengembangkan nilai-nilai keberanian pada murid dengan melakukan presentasi di depan kelas. Kegiatan lainnya yang di dalam kelas yaitu membuat kegiatan kelas, pembelajaran berdiferensiasi, dan berpusat pada murid. Nah, setelah saya melakukan aksi nyata, ada testimoni dan umpan balik dari murid dan juga teman sejawat. Yang pertama, halo, perkenalkan, nama saya Sutaryani. Saya adalah salah seorang rekan kerja dari Bapak I Gede Superjaya. Menurut saya, Pak Gede Superjaya sudah menjalankan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Berhubung beliau adalah wakakurikulum di sekolah kami, maka kebijakan-kebijakan tentang kurikulum di sekolah kami sebagian besar sudah mengacu pada prinsip Ki Hajar Dewantara. Contohnya, beliau sudah mampu menjadi contoh bagi guru-guru di sekolah kami agar selalu menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus memperhatikan kodrat alam serta kodrat zaman siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara yaitu Ingar Susung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, serta Tut Wuri Handayani telah beliau terapkan dalam pembelajaran, menjadi contoh bagi murid-murid kami, kemudian ikut dalam proses pembelajaran serta memberikan motivasi yang tak henti-hentinya kepada siswa kami. Namun, pembelajaran tidak hanya berlaku untuk peserta didik saja, tetapi juga untuk gurunya. Maka dari itu, teruslah berproses, mari kita berproses bersama-sama, melakukan pembelajaran bersama-sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. dan yang kedua dari murid.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikada Yastiti. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pupuan, kelas 11 IPA Umum 3. Nah, di sini saya akan mengomentari dan memberikan umpan balik tentang pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Gede Superjaya. Pembelajaran yang diberikan oleh Pak Gede Superjaya sangat menarik karena model pembelajaran yang diberikan berbasis multimedia, seperti membuat PPT dan media presentasi lainnya untuk diproyeksikan atau dijadikan slide untuk ditampilkan di LCD proyektor. Dan salah satu materi yang diberikan oleh Pak Gede Superjaya adalah naratif teks. Kita membuat resume dari materi tersebut dan menuangkannya dalam jenis PPT atau media presentasi lainnya, lalu kita mempresentasikan secara individu. Selain tugas individu, Pak Gede Super juga memberikan tugas berupa berkelompok dengan membuat cerita dan dialog dalam bentuk bahasa Inggris, sehingga kita bisa menuangkan karya kita itu dengan bentuk animasi bergerak dan berisikan audio dan dialog dalam bentuk bahasa Inggris yang mempermudah kita untuk mengingat tulisan bahasa Inggris tersebut dan cara pengucapan bahasa Inggris tersebut. Pak Gede Super mengajar dengan disiplin, akan tetapi dengan santai. Di sela-sela pembelajaran ada saja sedikit candaan yang membuat suasana kelas tidak terlalu tegang. Dan di pembelajaran Pak Gede Super, kita memiliki kesepakatan kelas yang disepakati secara bersama. Salah satu contoh kesepakatan disiplin dalam pembelajaran Pak Gede Super adalah tepat waktu untuk kehadiran pembelajaran di kelasnya. Dalam pembelajaran Pak Gede Superjaya, tidak ada tugas yang dibawa ke rumah atau pekerjaan rumah. Akan tetapi, tugas atau materi yang diberikan di sekolah harus dikerjakan di sekolah oleh siswa dengan baik dan penuh tanggung jawab. Harapan saya tentang pembelajaran bahasa Inggris Pak Gede Superjaya selalu memberikan fitur-fitur yang menarik bagi siswa-siswa di kelasnya dan selalu memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Nah, itulah tadi tanggapan saya mengenai pembelajaran Pak Gede Super. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau menyinggung perasaan. Dan sekian dari saya. Bye guys! Baik, itu pemaparan aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih very much.